Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa kembali melanjutkan materi kita pada hari ini. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 1 September 2021, yang merupakan hari ke-30 kalau tidak salah dari keseluruhan rencana pertemuan kita. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan materi di section 14 ya, 14.2 kalau tidak salah. Oke. Untuk menghemat waktu kita langsung mulai. Saya akan share screen. Oke. Di 14.2 yang akan kita bahas itu kelanjutan tentang constraint yang kemarin kita sudah bahas sebagian, di mana kemarin itu kita membahas constraint tentang apa ya, saya jadi lupa kemarin. Constraint tentang, sebentar ya, saya jadi lupa ya. Oke, 14.3. Composite key, unique key ya. Tentang not null, unique key ya. Not null dan unique key. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang itu. Sekarang kita lanjut ke constraint yang yang ketiga, yaitu primary key, foreign key, dan seterusnya. Oke, baik. Constraint tentang primary key, foreign key, dan check. Jadi sekali lagi constraint itu berarti aturan yang harus kita tetapkan ketika kita membangun atau membuat struktur dari sebuah tabel. Constraint ini bisa ditetapkan dari awal, bisa juga belakangan. Kalau belakangan berarti kita melakukan modifikasi struktur dari tabel tersebut. Tujuan pembelajaran ini adalah menentukan primary key, foreign key, dan check, serta memberi contoh. Kemudian kenapa kita harus membuat constraint ya, kenapa kita menentukan constraint primary key, foreign key, serta check, dan nanti akan diperlihatkan bagaimana pembuatan constraint di level kolom serta level tabel. Jadi kemarin juga sudah disampaikan bahwa pembuatan constraint itu ada dua, yaitu di level kolom ya. Artinya ketika kita deklarasikan nama kolomnya, langsung kita membuatkan constraint-nya. Kalau pembuatan constraint-nya di level tabel, berarti setelah kita semua deklarasikan semua atau tuliskan semua perintah untuk pembuatan kolom, nanti di bagian belakang baru kita membuat constraint-nya. Atau di bagian akhir daripada perintah tersebut, baru kita menulis perintah untuk pembuatan constraint. Jadi itu tujuannya. Tujuan yang lain adalah mengevaluasi atau mengecek masalah bisnis, contoh-contoh bisnis yang mengharuskan penambahan atau adanya primary key constraint serta foreign key. Seperti yang dibahas di sebelumnya bahwa constraint ini merupakan aturan yang dipakai untuk mencegah agar supaya ketika kita menginput data,
data yang terinput tersebut bisa valid atau mencegah timbulnya data yang tidak valid terinput ke dalam database. Itu dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ketika misalnya ada orang yang ceroboh memasukkan data double, ya, ada identifikasi unik yang dimasukkan 2 kali, atau ada identifikasi unik untuk yang dipakai untuk memasukkan data orang lain padahal sudah ada sudah pernah dipakai, ya. Kira-kira begitu. Kenapa harus ditentukan adanya constraint. Jadi constraint ini dipakai untuk memastikan integritas data, ya, agar supaya tidak terjadi double, ya, salah satunya seperti itu. Oke, baik. Constraint primary key. Jadi masalah primary key ini kita sudah bahas jauh-jauh di database design yang awal mulanya berasal dari unique key. Jadi constraint primary key adalah aturan yang menetapkan bahwa pada satu kolom, ya, satu kolom tidak boleh ada nilai yang sama, ya. Artinya atau dengan kata lain pada satu kolom tidak boleh ada nilai yang muncul 2 kali. Yaitu kalau primary key-nya menggunakan satu kolom. Tetapi jika primary key-nya menggunakan kombinasi kolom, maka salah satu di antara kolom itu bisa saja sama, tetapi ketika 2 kolom dikombinasikan nilainya, maka seluruh baris dengan kombinasi kolom tersebut semua harus berbeda, ya. Jadi inti daripada primary key ini adalah adanya uniqueness atau keunikan data di setiap baris. Ya, jadi tidak ada nilai primary key yang dapat muncul, ya. Tidak ada nilai primary key yang muncul lebih dari 2 kali dalam satu tabel. Nah, itulah makanya ketika misalnya dibuat database kependudukan, kita bisa menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai primary key. Sebab dipastikan bahwa nomor induk kependudukan itu pasti unik. Pasti tidak ada nomor induk kependudukan yang sama antar satu orang dengan orang yang lain di negeri ini. Untuk memenuhi constraint primary key ini ada ketentuan yang berlaku, ya. Ada ketentuan yang harus benar. Yang pertama kolom yang menjadi bagian daripada primary key tidak boleh berisi nilai 0. Ini slide-nya salah, ya. Ini, ya. Ini tidak boleh, bukan 0 sebanyak sini, tapi langsung 0, ya. Jadi kolom yang merupakan bagian daripada constraint itu tidak boleh berisi nilai 0, ya. Tidak boleh, bukan 0 tetapi nilai 0. Yang kedua, ya, setiap tabel hanya boleh memiliki satu primary key, ya. Baik itu primary key yang berasal dari satu kolom maupun primary key yang berasal dari 2 kolom atau lebih, atau kombinasi dari 2 kolom atau lebih. Jadi itu aturan yang harus dipenuhi oleh sebuah primary key. Yang pertama, kolom yang menjadi primary key tidak boleh bernilai 0 atau harus terisi. Ya, setiap barisnya harus terisi. Dan tentu isinya tidak boleh double sebagaimana aturan yang disampaikan tadi. Yang kedua, setiap tabel hanya memiliki satu primary key. Kemudian di mana kita definisikan primary key ini? Nah, apabila primary key ini dibuat dengan menggunakan satu kolom saja, maka kita bisa membuatnya di tingkat kolom, ya. Jika primary key ini hanya menggunakan satu kolom pada tabel tersebut,
maka kita bisa definisikan di tingkat kolom. Jadi setelah kita menuliskan nama kolomnya diikuti tipe data dan lebarnya, langsung kita tentukan atau berikan constraint-nya. Ya, kita tentukan constraint-nya. Tetapi apabila primary key pada sebuah tabel merupakan komposit atau gabungan dari 2 kolom atau lebih, maka pendefinisiannya harus dilakukan di tingkat tabel. Jadi ketika perintah create table itu setelah menentukan kolom-kolomnya semua, di bagian akhir daripada perintah create table baru kita deklarasikan perintah untuk pembuatan constraint primary key. Untuk penamaan nama constraint-nya khusus untuk primary key, disarankan untuk menggunakan akhiran underscore PK ya untuk penamaannya. Dianjurkan supaya kita bisa nanti mengenali dengan mudah bahwa nama tersebut ya ternyata merupakan nama constraint untuk primary key dengan format seperti ini. Jadi formatnya adalah yang pertama ya format nama constraint-nya yang pertama adalah nama tabelnya ya, nama tabel diikuti dengan kolom ya. Nama kolomnya di sini client number ya. Ini adalah nama kolom. Kemudian diikuti dengan kode PK. Artinya bahwa constraint ini adalah constraint untuk primary key di kolom client number pada tabel client ya. Jadi kita gunakan format ini sebaiknya seperti itu. Tentu penamaan ini ya apa yang kita tuliskan di sini bisa berbeda. Yang penting kita dengan gampang mengenalinya. Ya misalnya kalau Anda tidak mau pakai client number tapi misalnya C6 misalnya atau C number ya tidak apa-apa. Yang penting kita bisa mengetahui bahwa oh ini ada kolom dari tabel client kita jadikan sebagai primary key. Ini adalah contoh penggunaan constraint di pembuatan constraint pada saat kita membuat tabel. Jadi sintaksnya adalah create table client. Jadi kita akan membuat sebuah tabel, nama tabelnya adalah client. Kemudian diikuti dengan nama kolom pertamanya, yaitu client number. Diikuti dengan tipe datanya, yaitu number. Kemudian lebarnya 4 karakter. Ya. Karena kita mau menggunakan constraint di level tabel, maka setelah pemberian nama kolom client number ini, yang mana ini nanti akan kita jadikan sebagai primary key, ya. Maka setelah itu kita lanjutkan dengan deklarasikan dia. Dilanjutkan dengan kata constraint, artinya bahwa ini akan kita jadikan sebagai atau bagian ini kolom ini kita akan berikan sebuah constraint. Kemudian nama constraint-nya adalah client, ya berasal daripada nama tabelnya, underscore client number. Client name, client name berasal dari sini ya nama kolomnya. Kemudian underscore PK, artinya kita jadikan ini sebagai primary key. Ya, ini nama constraint-nya. Kemudian ini diikuti dengan jenis constraint-nya. Jenis constraint-nya adalah primary spasi key. Kemudian kita lanjut dengan kolom-kolom berikutnya. Ya, jadi fokus kita di perintah ini. Nah, perhatikan bahwa ya level kolom ini hanya merujuk pada pernyataan create table di mana kolom tersebut didefinisikan. Jadi ini hanya untuk kolom ini saja. Ya. Kalau level tabel itu tempatnya di belakang sini. Jadi setelah didefinisikan seluruh kolom-kolomnya baru kita akhiri dengan pendefinisian constraint. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah perintah untuk membuat constraint primary key di level tabel. Nah,
Jadi hasil daripada yang pertama tadi ini sama saja dengan hasilnya ini, sama-sama membuat primary key atau membuat kolom client table ini sebagai primary key, ya. Hasilnya sama, tetapi perintahnya yang berbeda. Ada perintah di tingkat kolom, ada perintah di tingkat table, ya. Dan perhatikan bahwa ketika kita mendeklarasikan perintah constraint pada tingkat tabel, maka di akhir perintah itu kita harus tentukan kolom mana yang diberikan constraint, ya, karena dia sudah di bagian akhir daripada perintah, ya. Beda dengan ini kan berada di tabel, jadi sudah jelas bahwa yang diberikan constraint itu adalah kolom ini, kolom client number. Jelas sekali yang mana yang diberikan constraint. Kalau ini kan dia berada di akhir perintahnya. Perintah constraint-nya berada di akhir baris, sehingga untuk memberitahukan kepada sistem kolom mana yang diberikan constraint, maka diakhiri dengan nama kolom yang diberikan constraint dan dilampirkan dalam tanda kurung, ya. Oke, saya lihat apakah ada, saya sudah siapkan di sini, ya. Perlu Anda ketahui bahwa tidak semua perintah-perintah yang ada di slide itu bisa kita jalankan, ya, karena kadang-kadang akan berefek kepada tabel-tabel kita. Kalau misalnya bisa dijalankan, ya kita akan jalankan. Oke, ini tabel 8. Oke, ini adalah penetapan constant di tingkat apa? Tingkat kolom, ya. Jadi constraint-nya kita masukkan di kolom, ya, sama tadi, ya. Ini pembuatan tabel, jadi pembuatan tabel klien, artinya tabel kliennya harusnya belum ada dulu. Ya, saya jalankan. Oke, jadi memang belum ada tabelnya. Jadi sekarang tabel create, ya, tabel tercipta. Sebenarnya bisa kita melihat bagaimana hasil daripada perintah ini dengan menjalankan perintah desc, ya, atau describe diikuti dengan nama tabelnya. Akan tetapi seperti yang Anda lihat kemarin ketika kita menjalankan tabel perintah describe itu memakan waktu lama untuk ditampilkan hasilnya. Jadi nanti silakan Anda nanti mencoba di rumah untuk melihat menjalankan ini dulu, baru kemudian Anda melihat struktur tabelnya dengan memberikan perintah desk, ya, atau describe diikuti dengan nama tabelnya. Kemudian selanjutnya yang tadi ini adalah perintah constraint di tingkat atau di level kolom. Sekarang saya akan menjalankan perintah ini di level tabel. Jadi perintah constraint-nya, pembuatan constraint itu di akhir baris. Dan nama tabelnya adalah sama-sama klien. Anda lihat tadi bahwa hasil perintah ini akan atau sudah menghasilkan tabel klien. Ini kan tabel create. Artinya kalau saya jalankan ini, ya, saya jalankan ini pasti akan menimbulkan kesalahan atau menampilkan pesan kesalahan sebab tabel kliennya sudah ada, ya. Jadi seharusnya sebelum kita jalankan ini kita harus sorry. Sebelum saya jalankan ini, ya, harusnya kita hapus data lama dulu, tabel klien ini kita hapus. Jadi saya jalankan ini, Anda perhatikan bahwa ada pesan muncul name is already used by an existing object. Jadi nama tabel yang kita mau pakai saat membuat tabel ini sudah digunakan. Ya, tadi kan sudah kita berhasil. Nah, agar supaya ini bisa terpakai, ya, ini bisa terpakai, bisa jalankan, maka yang saya harus lakukan adalah menghapus tabel yang kita buat tadi di sini. Jadi hapus dulu tabelnya dengan menggunakan perintah drop table diikuti dengan nama tabelnya. Nah, jadi tabelnya sudah terhapus, baru kemudian saya jalankan kembali perintah
constraint, pembuatan constraint di level kolom. Oke, ya, ini sudah tercipta sebuah tabel dan perintah pembuatan constraint-nya di level kolom. Sorry, di level tabel ya. Kemudian selanjutnya ini adalah perintah untuk mendefinisikan sebuah constraint primary key tapi komposit. Kalau yang ini tadi ya, yang ini primary key-nya bersifat kolom tunggal sehingga bisa dilakukan di tingkat kolom atau di tingkat tabel. Nah, khusus untuk primary key yang berasal daripada kolom lebih dari satu kolom ya yang dijadikan sebagai primary key atau kita kenal dengan primary key komposit, maka pendefinisiannya ya tidak bisa di level kolom, harus di level tabel. Makanya ini ditempatkan di bagian akhir ya. Jadi constraint ya, copy, kenapa copy JHIST ya? Karena di sini kita berasal dari copy job history. Anda lihat bahwa nama tabelnya adalah job history, kemudian diberikan kesingkatan ya JHIST ya. Ya, JHIST untuk mempermudah kita mengenalinya bahwa ini berasal daripada tabel copy job history. Kemudian ID-nya, yang dijadikan sebagai yang disetting untuk kompositnya adalah ID stdate, berasal daripada ini, ya. Oke, sebentar ya. ID stdate, ya ini ya. Employee ID ditambah dengan start date. Jadi komposit. Jadi dua kolom ini yang dijadikan sebagai primary key. Makanya dia komposit. Jadi yang dijadikan sebagai primary key adalah employee ID dan kolom start date. Makanya di sini pakai level tabel ya. Jadi sekali lagi nama constraint-nya adalah copy underscore j job history, kemudian ID ini employee ID, kemudian stdate itu dari start date ya, dan jenisnya adalah primary key. Ya, ini adalah jenisnya tipe kompositnya, constraint-nya ya, yaitu primary key. Kemudian di bagian belakang kita tentukan kolom mana yang dipakai sebagai constraint atau kolom mana yang akan kita setting constraint-nya, yaitu kolom employee ID, start date. Ada dua kolom, makanya dinamakan komposit. Oke, kita jalankan ya. Ini adalah contoh ya untuk komposit. Oke, saya jalankan saja. Oke, tabel create ya. Tabel create. Apabila nanti Anda menjalankan tapi tidak bisa ya, mungkin tabelnya sudah ada. Ini saya sudah siapkan perintah di sini untuk menghapus tabel yang sudah ada. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi constraint foreign key disebut juga constraint integritas referensial ya. Integritas referensial. Kenapa demikian? Karena constraint foreign key ya itu menunjukkan kolom atau kombinasi kolom sebagai foreign key. Misalnya, jadi constraint foreign key disebut juga constraint integritas referensial karena dia mengambil referensi dari primary key di tabel yang lain atau unique key di tabel yang lain. Dari situ muncul tautan atau referensi antara satu tabel dan tabel yang lainnya. Constraint foreign key menunjukkan kolom atau kombinasi kolom yang disebut sebagai foreign key. Jadi cirinya mirip dengan primary key tadi. Jadi kita bisa menjadikan satu atau dua kolom dijadikan sebagai foreign key. Nah, misalnya kita punya tabel seperti ini. Yang pertama tabel departemen, ya Anda lihat ada kolom departemen ID, departemen name, manager ID, dan location ID. Kemudian ada tabel yang kedua, tabel employee. Di tabel employee ada employee ID, first name, last name, dan departemen ID. Kembali di tabel departemen,
yang dijadikan sebagai primary key pada tabel departemen adalah departemen ID. Makanya di sini tidak boleh ada data yang ganda. Ya, harus unik. 90, 110, 190 dan seterusnya. Beda dengan kolom departemen ID pada tabel employee. Di sini ada double. Jadi bisa dipastikan bahwa di sini bukan sebagai primary key. Pada employee ID, pada tabel employee yang jadikan sebagai primary key adalah employee ID. Nah, di sini ada dua kolom yang sama. Di sini sebagai primary key, maka ketika muncul di tabel lain, ya data yang sama, maka ini menjadi foreign key. Ini tabel ini karena dia foreign key disebut sebagai tabel anak, ya, atau child. Sedangkan ini disebut sebagai tabel induk. Ya, jadi relasinya terjadi seperti ini. Nah, apabila data pada departemen ID, misalnya data baris departemen ID 90 saya hilangkan, hapus misalnya ada proses penghapusan data, maka si employee ID ini akan bingung dia berada di tabel dia departemen mana dia. Karena kita tidak tahu. Kolom departemen ID sini hanya berisi kode departemen, nama departemennya kita tidak tahu. Nama departemennya adanya di tabel departemen, padahal tadi ID yang 90 sudah terhapus. Berarti nanti di sini jadi masalah. Ya. Ya. Ini sudah ya, saya jelaskan tadi. Kemudian untuk memenuhi constraint integritas referensial, nilai foreign key harus cocok dengan nilai yang ada di tabel induk. Jadi apa yang ada di sini harus ada di sini. Tapi apa yang ada di sini belum tentu harus ada di sini. Ya lagi, apa yang ada di departemen ID pada tabel employee itu harus ada pada kolom employee ID, departemen ID di tabel departemen. Harus ada. Tidak boleh tidak. Tapi kebalikannya, apa yang ada di departemen ID di tabel departemen, nilai-nilai yang ada di sini bisa saja tidak ada di kolom departemen ID pada tabel employee. Bisa saja ya. Jadi seperti itu. Jadi nilai foreign key harus cocok dan nilai yang ada di tabel induk atau nol. Nilai primary key yang dapat ada tanpa foreign key yang sesuai. Nilai primary key dapat ada tanpa nilai foreign key yang sesuai. Namun foreign key harus memiliki nilai primary key yang ada ya, seperti itu. Jadi seperti ini kalau Anda lihat datanya ya. Di sini ada departemen ID 90, di sini tidak ada. Tidak jadi masalah. Tetapi apa yang ada di sini harus ada di sini. 90 ada. 110 juga ada. Ya. Jadi itu integritas referensial yang terjadi antara dua tabel induk dan anak. Nah, bagaimana kita menerapkan aturan constraint ini? Yang pertama bahwa sebelum kita menetapkan aturan integritas referensial di tabel anak, kita dijadikan sebagai foreign key, maka terlebih dahulu yang ini kita harus tentukan dulu sebagai primary key. Ya, jadi pelajaran sebelumnya harus dipakai untuk menentukan primary key di tabel induk. Setelah itu baru kita tetapkan ini sebagai foreign key. Dia muncul foreign key karena adanya di sini sebagai primary key, bukan sebaliknya. Jadi munculnya dia di sini sebagai foreign key karena dia menjadi primary key di tabel lain. Makanya di sini harus ditentukan dulu sebagai primary key di tabel induk, baru tentukan di tabel anak. Jadi dengan kata lain bahwa ya Anda harus memiliki primary key di induk dulu sebelum membuat foreign key ya, sebelum membuat foreign key. Untuk mendefinisikan constraint foreign key, maka dengan pola yang sama dengan primary key tadi, sebaiknya kita memberi akhiran ini, akhiran FK foreign key underscore FK ya pada nama constraint-nya. Misalnya nama constraint untuk kolom foreign key di departemen ID pada tabel employee adalah emp ya
tabel employee berasal dari tabel employee, emps underscore depth ID berarti departemen ID underscore FK atau foreign key. Baru diikuti dengan nama jenis constraint-nya. Ya, ini adalah nama constraint-nya. Jenis constraint-nya adalah foreign key. Sebagaimana pada contoh ini, ya, ini adalah sintaks contoh untuk mendefinisikan constraint foreign key yang membutuhkan referensi ke tabel dan kolom di tabel induk. Kalau kita lihat, ini create table copy employee. Jadi, yang kita akan buatkan constraint adalah salah satu kolom di tabel copy employee. Yang akan kita buat adalah foreign key, ya, foreign key. Yang akan kita buat adalah foreign key. Maka harus ada referensi. Ya, harus direferensikan kemana? Ya, di sini direferensikan ke tabel departemen pada kolom departemen ID. Ya, kenapa departemen ID? Ya, kenapa bisa? Karena departemen ID kita harus atau sebelumnya kita sudah setting dia, kita sudah buatkan constraint-nya dan bertindak sebagai primary key. Oke. Jadi kalau kita lihat ya create table copy employee, jadi yang dilakukan adalah membuat tabel copy employee, kolomnya employee ID dengan tipe ini, dan langsung di sini ditentukan sebagai primary key. Constraint copy employee PK primary key. Berarti ini adalah constraint untuk penentuan primary key di tabel copy employee. Ya, dan jenis constraint-nya ada di level kolom. Kemudian kolom berikutnya first name dan seterusnya, last name dan seterusnya, koma. Nah, di sini ada tambahan satu kolom yaitu departemen ID. Jadi kolom yang terbentuk nanti ada employee ID, first name, last name, serta departemen ID. Nah, departemen ID langsung dibuatkan constraint-nya yaitu sebagai foreign key. Referensinya ke departemen ID pada kolom departemen. Berikutnya, kolom berikutnya adalah email. Jadi ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, ada 5 kolom. Ya. Oke. Kita lihat di sini apakah ada 18. Ya ini ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi sebelum saya jalankan create table copy employees, saya harus memastikan dulu bahwa di database tidak ada tabel copy employee. Sebab kalau ada, maka akan terjadi error. Jadi saya hapus dulu ya tabel copy employees. Jalankan. Oke, tabel drop berarti betul tadi ada ya. Dan sekarang saya hapus. Sekarang saya membuat tabel copy employees kembali dengan perintah sama seperti yang di sini ya, yang ini. Yaitu di tabel employee langsung kita tetapkan sebagai constraint dengan primary key, dan di tabel departemen ID langsung kita tentukan sebagai constraint foreign key dengan referensi ke tabel departemen, yaitu kolom departemen ID. Dan kolom terakhirnya adalah email. Oke, kita jalankan. Selama tidak ada kesalahan ketik, insya Allah jalan ya. Sukses. Oke, tabel created berarti berarti tercipta. Tabelnya tercipta. Kalau kita lihat tabelnya, ya. Nanti tidak ada data ya. Ini hasilnya tidak ada data ya, karena kita hanya membuat tabel ya, data not found, no data found. Karena yang kita buat tadi adalah struktur tabel, tidak mengcopy data dari tabel employee, tidak sama dengan perintah sebelumnya atau perintah beberapa hari yang lalu. Kemudian ini adalah perintah di tingkat constraint, perintah constraint di tingkat kolom. Ini juga perintah constraint di tingkat kolom, ya. Nah, bagaimana kalau di tingkat
tabel. Ya, ini Anda lihat ya. Dari sini semua sama ya. Ini dibuat di tingkat kolom primary key ini sebab hanya menggunakan satu kolom. Nah, sekarang untuk foreign key ya, kita bisa juga membuatnya di tingkat tabel ya. Setelah menentukan semua kolom-kolomnya, kita akhiri dengan perintah constraint CEMP department ID foreign key. Jadi dari tabel copy employees kolom department ID yaitu yang ini kita jadikan sebagai foreign key. Ini tipe constraint-nya. Ya. Ini tipe constraint-nya dan kenapa sebagai foreign key? Sebab kita mengambil referensi departemen ID dari tabel departemen yaitu kolom departemen ID. Oke, kita jalankan perintah ini. Ya. Ini akan terjadi error ya. Kenapa terjadi error? Ya, karena tadi di bagian atas ini kita sudah buat tabel copy employees. Terus kita bikin lagi dengan nama tabel yang sama. Ya, kita bikin lagi dengan nama tabel yang sama. Supaya ini sukses dijalankan, maka kita harus hapus terlebih dahulu tabel yang pertama tadi. Oke, tabel drop. Kemudian kita jalankan perintah untuk pembuatan tabel yang mengandung constraint. Oke, tabel create. Oke, jadi seperti itu kira-kira bagaimana kita membuat membuat aturan constraint primary key serta foreign key baik di tingkat kolom maupun di tingkat tabel. Ya, ini tadi yang kedua ya. Yang kedua ini di tingkat tabel ya. Oke. Kemudian berikutnya on delete cascade ya. Ini adalah untuk mempertahankan integritas referensial. Jadi maksudnya gini, ketika atau saya terangkan dulu nanti berikan contoh ya. Jadi penggunaan opsi on delete cascade ini ya itu memungkinkan baris-baris yang tergantung pada tabel anak dihapus ketika baris dalam tabel induk dihapus. Oke, saya coba perlihatkan ini. Oke. Ini adalah tabel induk, ini adalah tabel anak. Oke. Nah, yang menjadi foreign key adalah departemen ID di sini, yang menjadi primary key di sini adalah departemen ID. Di sini ada salah satu baris yang departemen ID-nya 90 dipergunakan pada tabel anak, yaitu Stephen, Nina, dan Lex. Semuanya berada di departemen ID 90. Sekarang bagaimana kalau baris 90 ini saya hapus? Ya. Kalau tidak diberikan satu perintah tertentu, maka perintah penghapusan baris ini itu akan ditolak oleh sistem. Ya. Kenapa ditolak? Karena ada tabel lain yang tergantung pada nilai ini. Ya, tabel employee kolom atau baris tertentu di tabel employee membutuhkan data departemen ID 90 ini karena dia muncul di sini. Ya. Jadi dengan adanya opsi on delete cascade ini, ya, ketika kita berikan opsi ini, maka kesalahan yang terjadi ketika kita menghapus ini tidak ada. Sebab nanti baris yang ada di sini juga akan ikut terhapus ya. Jadi kalau kita hapus baris yang ini, maka 3 baris di tabel employee tabel employee ini juga akan ikut terhapus karena dia membutuhkan data ini. Jadi hati-hati di dalam menggunakan on delete cascade ini. Ya. Oke. Jadi foreign key tidak memiliki opsi on delete cascade. Yang memiliki adalah primary key. Ya. Jadi dengan kata lain tabel anak constraint foreign key termasuk isi on delete cascade yang memungkinkan induk untuk menghapus baris yang dimaksud. Jadi kalau kita berikan perintah on delete cascade, maka apabila kita menghapus satu baris pada
tabel induk, ya, maka baris-baris yang terkait dengannya akan ikut terhapus. Ya. Jadi apabila ada perintah ini, maka penghapusan tabel itu akan diizinkan. Ya. Sepertinya tadi saya sudah menyiapkan di sini contoh. Sebentar ya, ini harus hati-hati untuk bagian ini. Oke, saya cek dulu ya. Oke. Copy departemen. Oke, yang pertama saya buat tabel dulu ya. Untuk contoh ini saya buat tabel copy departemen. Sebentar. Saya membuat tabel copy departemen yang saya duplikat dari tabel departemen. Saya jalankan ya. Ini harus pelan-pelan di bagian ini karena salah bisa bermasalah. Oh, tabelnya sudah ada, jadi saya harus delete dulu. Drop tabel copy departemen. Ada tidak? Oke, sudah ada ternyata. Jadi saya hapus dulu tabel copy departemen. Tabel copy departemen. Ya. Saya hapus dulu. Departemen ya, pakai S di belakang. Oke, hapus. Kemudian saya membuat ulang, ya. Saya membuat ulang. Saya jalankan. Oke, tabel tercipta. Kemudian di tabel ini salah satu kolomnya adalah, oke, begini. Ini kan saya melakukan duplikat dengan perintah ini, create tabel S, ya. Jadi saya duplikasi tabel departemen. Cuma ketika Anda ingat pelajaran terdahulu, ketika kita memberikan perintah duplikat ini, yang tercopy hanya nama kolom, tipe data, serta lebarnya. Sedangkan yang menjadi primary key, yang menjadi foreign key itu tidak didefinisikan. Makanya pada tabel yang tercipta ini, ya, yaitu tabel copy departemen, yang ini, tabel copy departemen. Kalau kita lihat, oh belum bisa ya, karena belum ada isi. Pada tabel yang tercipta itu belum ada salah satu kolomnya yang kita tentukan sebagai primary key. Oleh karena itu saya sekarang tambahkan constraint, ya, yaitu perintah add constraint, ya, sebagai primary key. Saya jalankan. Oke, sekarang kolom kolom departemen ID pada tabel copy departemen sudah menjadi primary key. Kemudian sekarang saya akan membuat tabel oh ini ada tadi ya. Sekarang saya akan membuat tabel copy employees. Jadi ada dua tabel yang saya buat, copy departemen dan copy employees. Sekarang saya membuat tabel copy employees, ya. Pada tabel copy employees ini satu kali perintah dengan pembuatan foreign key, ya, yang terkoneksi dengan kolom departemen ID pada tabel copy departemen yang kita sudah buat barusan. Ya, sekarang saya jalankan ini, atau jangan dulu saya jalankan gini. Sebentar. Oke, saya jalankan ya. Saya jalankan. Oh, sudah ada ya. Sudah ada, berarti saya harus drop dulu. Drop. Oke. Saya drop untuk memastikan jangan sampai tabel yang sudah ada itu tidak seperti yang saya inginkan. Oke, jangan sampai sudah dilakukan perubahan-perubahan. Tabel copy employees ya. Drop tabel. Oh, tadi saya salah drop. Saya ulang ya. Ini saya buat dulu tabel copy departemen, saya jalankan.
Oke, betul tadi dia terhapus ya. Kemudian saya bikinkan primary key-nya. Oke, sekarang sudah ada. Sekarang saya akan membuat tabel copy employees, tapi sudah ada. Jadi saya harus hapus dulu, yaitu dengan menggunakan perintah drop table copy employees. Ya, sekarang terhapus. Sekarang saya buatkan tabel copy employees lagi. Saya buat ulang. Oke. Nah, jadi sekarang sudah tercipta dua tabel. Tabel copy departemen dan tabel copy employees. Di tabel copy departemen ID-nya sebagai primary key. Di tabel copy employees, departemen ID-nya sebagai foreign key, artinya sudah terkoneksi. Ya, sudah terkoneksi. Artinya kalau misalnya ini kan kosong nih. Seandainya ada data di dalam, ya, seperti misalnya tabel departemen yang terkoneksi dengan tabel employees, seperti ini ya. Copy departemen. Delete from copy department ID, oke. Misalnya saya hapus ini, coba jalankan, bisa tidak? Copy department. Kalau oke terhapus. Ini terhapus karena di tabel, karena di tabel employees tidak ada isi. Ya tadi saya salah. Harusnya di sini saya memberikan bukan create table copy employees, harusnya perintahnya itu copy table ya. Ini saya salah rancang tadi ini ya, yang saya mau tunjukkan kepada Anda. Ya, saya salah rancang. Harusnya tadi di sini saya tidak membuat tabel baru, tapi mengcopy tabel yang sudah ada. Kemudian saya berikan constraint foreign key di tabel departemen ID. Baru nanti saya jalankan perintah ini ya, itu tidak akan terhapus. Akan ada perintah yang menolak akan ada pesan yang menolak perintah tersebut. Kenapa? Karena terjadi relasi yang seperti ini nih. Yang seperti ini mana tadi? Ya, seperti ini. Di sini ada data, di sini ada data. Data 90 ini dipakai di sini. Jadi ketika kita menghapus ini tertolak karena masih ada tabel lain yang pakai. Kecuali kalau kita berikan perintah on delete cascade, maka ketika yang dihapus langsung terhapus juga ini. Ya, kira-kira begitu Kosim. Cuma tadi saya salah skenario ya. Ini karena saya mencoba untuk mengubah perintah di sini, ya, mencoba membuat tabel yang lain. Oke, itu untuk perintah on delete cascade. Nah, hal lainnya adalah on delete set null. Jadi kalau misalnya kasus yang tadi terjadi, ya, untuk menghindari begini ya. Ini kan kalau tadi ya, kalau ini dihapus, baris ini dihapus, maka otomatis ini juga akan ikut tereliminasi. Ya, dia mengikut. Nah, agar supaya tidak terjadi hal seperti itu, maksudnya baris ini tetap dipertahankan, ya, walaupun departemen ID 90 tidak ada, maka diberikanlah perintah yang ini, on delete set null. Jadi ketika diberikan perintah on delete set null nanti, ini kan terhapus ya. Maka ini akan menjadi nol, nilai nol untuk kolom yang 90 ini. Jadi terganti dengan nol. Artinya dia sudah tidak punya departemen lagi. Ya, kalau perintah on delete cascade ini ikut terhapus karena departemen 90 tidak ada. Kalau dikasih nilai nol, ya ini kolom ini yang diberi nol, tetapi data pada kolom-kolom yang lain tetap ada. Ya, itu jadi sebaiknya daripada menggunakan on delete cascade untuk mengamankan data, ya, agar supaya tidak terhapus secara keseluruhan, ya, lebih baik pakai on delete set null. Kecuali memang kalau kita inginkan agar supaya data yang terkait dengan baris ini juga ikut terhapus di baris lain, di tabel yang lain maksudnya. Data orang-orang yang berada di departemen ID juga ikut terhapus di tabel lain, sudah silakan.
pakai perintah on delete cascade. Oke, kemudian selanjutnya on delete set null ya, konsepnya sama, ya, cuma penggunaannya akibatnya berbeda. Nah sekarang constraint ya, constraint check secara eksplisit mendefinisikan ketentuan yang harus dipenuhi. Jadi masih constraint ya. Nah setiap baris dalam tabel harus membuat ketentuan dia true atau tidak diketahui, karena tidak diketahui itu karena dia null ya. Kalau itu kan tidak diketahui ya, kosong. Ini adalah perintah misalnya untuk mengecek ya. Misalnya untuk mengecek, memastikan bahwa nilai pada kolom end date lebih besar pada kolom start date. Ya namanya tanggal berakhir itu pasti lebih besar daripada tanggal dimulainya. Namun untuk memastikan supaya user nanti tidak salah input, tidak input tertukar ya. Namanya manusia pasti akan ada saatnya dia tertukar. Nah, jadi ketika tertukar nilai tanggalnya, yang tanggalnya start date di input di akhir dan end date di input di awal, maka ada constraint untuk melakukan pengecekan seperti ini. Nah, constraint ini bisa dipakai ya. Dan constraint ini karena dia menggunakan dua kolom, yaitu kolom end date serta kolom start date ya. Di sini dibandingkan nilai di kolom end date dan kolom start date, maka constraint ini berada di level tabel, makanya ditempatkan di akhir perintah. Jadi constraint check harus hanya di baris tempat constraint didefinisikan. Apabila berisi merujuk ke dua kolom, maka ditempatkan di bagian akhir. Kemudian ini ada beberapa ketentuan ya. Constraint check tidak dapat digunakan di query yang menuju ke nilai di baris lain. Kemudian constraint check tidak dapat berisi panggilan ke fungsi khusus, yaitu fungsi sysdate, fungsi ut, fungsi user, dan userrel. Kemudian pernyataan check membandingkan antara sysdate dengan tanggal tertentu tidak diizinkan. Jadi untuk mengecek dan membandingkan tanggal daripada sistem yaitu sysdate dengan tanggal tertentu itu tidak diizinkan. Dan seterusnya nanti tinggal di cek ini ya. Ini di tingkat kolom ya. Karena hanya menggunakan menggunakan satu kolom yaitu salary, kemudian constraint-nya ya dibandingkan dengan nilai tertentu di salary. Kalau ini adalah di syntax table. Jadi constraint nama constraint, jenis constraint-nya apa, kemudian kolomnya harus ditentukan kolomnya. Ya. Baik. Itu akhir daripada section 14.2. Ini kayaknya kita tidak bisa sampai di 15.1 ya, padahal ini baru saya sudah berusaha untuk agak cepat ya, ternyata agak lambat. Ini baru slide 36 dari 93 slide yang saya ingin terangkan hari ini. Pada waktu tinggal setengah jam. Baik, tidak apa-apa. Nanti kita akan atur kembali waktu di hari yang lain. Baik, selanjutnya 14.3, mengelola constraint ya. Nah, constraint ini bisa kita kelola ya. Kita bisa tambahkan, kita bisa hapus, kita bisa aktifkan, dan kita bisa nonaktifkan ya. Jadi seperti itu yang ada pada constraint. Kita bisa mencantumkan 4 fungsi berbeda tadi, yaitu menambahkan, menghapus, menonaktifkan, dan menonaktifkan constraint dengan mengikutkannya pada perintah alter ya, pada perintah alter. Oke. Oke, kita langsung ke contoh mungkin untuk mempersingkat ya.
Jadi pernyataan alter table selain untuk menambah kolom, merubah nama kolom, tipe data dan seterusnya, alter table ini juga bisa kita pakai untuk membuat perubahan pada constraint yang kita sudah buat, ya. Pada constraint yang ada. Perubahan ini mencakup menambah constraint, ya. Jadi kita bisa tambah atau menghapus constraint yang sudah ada, mengaktifkan atau menonaktifkan, dan menambahkan constraint not null, ya, menambahkan constraint not null di kolom. Panduannya yang pertama, tentu sebagaimana yang disampaikan tadi, kita bisa menghapus, menambah, mengaktifkan, menonaktifkan, tetapi kita tidak dapat mengubah strukturnya, ya. Kemudian kita dapat menambah constraint not null ke kolom dengan menggunakan klausa modify, jadi alter table modify, ya. Ya, ingat kembali itu konsepnya, alter table, nama tabelnya, kemudian modify. Jadi kita modifikasi tabelnya menjadi dengan menambahkan constraint not null. Not null ini kenapa kita gunakan modify, ya? Karena not null ini bukan perubahannya itu bukan di level tabel, tetapi di level kolom, ya. Kalau Anda ingat kembali pelajaran sebelumnya, bahwa pembuatan constraint not null itu di level kolom, bukan di level tabel. Kayaknya satu-satunya di level kolom. Kemudian hal lain yang harus Anda perhatikan bahwa ketika kita akan mendefinisikan constraint khusus not null ini, maka kolom yang kita akan berikan constraint tersebut, yang pertama dia harus kosong, ya, atau belum ada nilai, atau kalau sudah ada maka setiap barisnya harus ada nilai. Jadi kalau tidak ada, betul-betul tidak ada semua. Kalau ada berarti semua harus ada, ya, baru kita bisa berikan constraint not null. Pernyataan alter mewajibkan 3. Yang pertama harus diketahui nama tabelnya. Yang kedua, kita harus tahu nama constraint-nya. Dan yang ketiga, tipe constraint-nya, serta nama kolom yang dipengaruhi oleh constraint tersebut, ya. Jadi kita harus tahu nama tabelnya, contoh tabel employee. Kemudian nama tabelnya ini, nama constraint-nya ini, ya. Kita harus tahu nama constraint-nya. Kemudian tipe constraint-nya kita harus tahu, ya, tipe constraint-nya. Kemudian yang mana yang dipengaruhi nama kolomnya, ya. Sekali lagi, nama tabel, nama constraint-nya, tipe constraint-nya, dan nama kolomnya. Ya, nama kolom yang nanti diterapkan perintah ini. Oke, contoh misalnya, ya, untuk menambahkan constraint ke tabel yang ada, kita gunakan perintah ini, alter table, nama tabelnya, add, menambahkan, ya, constraint diikuti dengan nama constraint, tipe constraint, dan kolom di mana nanti constraint tersebut diterapkan. Itu untuk menambahkan constraint. Jadi untuk menambahkan constraint pakai perintah add, ya. Alter table diikuti nama tabel kemudian add. Contoh, kita akan menambahkan constraint foreign key, ya, pada tabel tertentu. Jadi perintahnya adalah alter table, nama tabelnya apa terserah, add constraint, nama constraint, tipe datanya, tipe constraint-nya adalah foreign key. Kemudian nama kolomnya apa, bereferensi ke tabel mana dengan kolom apa. Karena kenapa ini harus ada tambahan? Kan dia di sini foreign key harus berhubungan, ya, atau bereferensi dengan kolom tertentu di tabel lain, ya. Itu. Makanya ada tambahan di belakang. Contoh misalnya ini, ya. Jadi ini sama tadi sebenarnya. Misalnya di database karyawan ada tabel departemen. Ini adalah induk. Kemudian ada tabel employee. Ini adalah anak. Dan pada tabel employee ini sebagai foreign key. Ini sebagai primary key, ya. Nah, mudah-mudahan sudah bisa dibayangkan. Kemudian kita akan memberikan perintah
foreign key, kita akan berintah untuk membuat constraint foreign key di tabel employee. Dan yang dijadikan sebagai foreign key adalah tabel departemen ID. Jadi perintahnya adalah yang tadinya ini belum ada ya. Belum ada, maksudnya begini. Ini tabelnya sudah ada, kolom-kolomnya sudah lengkap, tetapi pada departemen ID ini kita belum tentukan dia sebagai foreign key. Kalau contoh yang tadi, satu kali bikin, langsung ditentukan semua. Kalau ini sudah dibimbingkan tabelnya, tapi misalnya lupa memberikan perintah foreign key untuk menjadikan departemen ID ini sebagai foreign key. Maka solusinya ini. Jadi perintahnya adalah alter table employee. Jadi kita akan merubah struktur tabel employee. Kita menambahkan add constraint. Nama constraint-nya ini, tipe constraint-nya foreign key. Yang berpengaruh adalah kolom departemen ID yang ini. Kemudian dia bereferensi kemana? Dia bereferensi ke kolom departemen ID pada tabel departemen. Makanya di sini tertulis reference departments dalam kurung departemen ID on the left cascade. Kenapa? Apakah ini harus? Tidak. Tetapi kalau misalnya ini dimasukkan, maka nanti ketika ini kita hapus, yang ini juga ikut terhapus. Untuk memastikan bahwa setiap orang itu harus punya departemen. Misalnya ya tergantung proses bisnisnya ya. Ya, untuk memastikan bahwa setiap orang harus punya departemen, maka diberikanlah perintah on the left cascade ini. Artinya kalau departemen ID 110 dihapus di tabel departemen, maka pada tabel employee baris ini yaitu Sally dan William itu akan ikut terhapus sebab departemen ID-nya juga 110 dengan perintah ini ya. Oke. Kemudian jika kita akan menambahkan constraint not null, tadi sudah disampaikan bahwa kita memberikan perintah modify, ya, bukan perintah add, ya. Ini kan perintah add ya, constraint. Kalau ini perintah modify, jadi perintahnya adalah alter table, diikuti nama tabel, modify nama kolomnya. Kemudian perintah constraint diikuti dengan nama constraint dan tipe constraint-nya. Contoh, pada tabel employee kita jadikan email ya sebagai kolom yang not null. Jadi alter table employees modify ya dalam kurung email nama kolomnya, constraint ya perintah untuk memberikan constraint, nama constraint-nya mp email. Kemudian diakhiri dengan NN. NN itu berarti not null. Dan tipenya adalah not null. Ya. Itu untuk menambah kemudian ya menambah constraint ya. Menambah constraint baik itu contoh tadi itu baik itu foreign key maupun misalnya not null. Kemudian selanjutnya mengaktifkan dan menonaktifkan constraint. Contoh begini ya, misalnya ini tadi kita sudah setting ini sebagai on the left cascade misalnya ya. Nah kita sudah setting ya. Pokoknya constraint foreign key di sini on the left cascade. Ketika misalnya di sini terhapus, yang ini ikut terhapus. Nah sekarang kita tidak ingin menghapus ini nih. Walaupun departemen ID di tabel departemen, ada departemen ID 90 di tabel departemen, barisnya ini dihapus, kita tidak ingin jangan sampai ini ikut terhapus. Maka kita bisa memberikan perintah atau mengaktifkan constraint, menonaktifkan constraint tadi. Ya, kita bisa menonaktifkan. Situasi lainnya misalnya ya, saat melakukan operasi batch yang membuat perubahan besar ke tabel. Ya. Mungkin di situ kita memerlukan penonaktifan constraint. Pokoknya ada saat-saat tertentu di mana kita menghindari terhapusnya
baris-baris tabel yang masih kita inginkan, mungkin kita bisa terapkan perintah ini, yaitu menonaktifkan constraint. Untuk menghapus constraint, kita perlu tahu namanya. Kita harus tahu nama constraint-nya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana cara kita mengetahui nama constraint. Nah, di sini sudah ada ini perintah tadi saya contohkan untuk mengecek nama constraint ini ya. Ini ya, untuk mengecek nama constraint misalnya, kita mengambil daripada user constraint. Ya, select constraint name ya. Di tabel ini ada beberapa kolom. Salah satunya itu constraint name, table name ya, constraint type dan statusnya. Kalau kita jalankan ini nanti hasilnya akan banyak. Kita jalankan. Kita tunggu hasilnya. Kalau tidak salah juga agak lama. Ya. Tadi saya sudah jalankan sempat no respon. Nah, seperti ini ya, unresponsive ya. Agak berat juga. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, ini adalah daftar constraint yang ada pada saya. Ya. Contoh misalnya ini di tabel copy departemen ada constraint dengan nama ini, ya. Kemudian ada constraint dengan nama ini, ya. Dari tabel copy departemen jenis constraint-nya adalah P primary key. Ada berapa kode di sini? Maka dari kode ini ada di bagian saya belum hafal juga ya. Ada di bagian akhir daripada slide ini. Ya, ini P berarti P itu primary key, C itu constraint check ya. Kalau U itu unique ya. Itu maksud daripada yang ada di sini. Kemudian masih di enable, berarti masih aktif ya, masih aktif. Nah, ini tadi bisa kita nonaktifkan dengan perintah nonaktif itu. Jadi untuk itu ya kita harus tahu nama constraint-nya ya. Sebelum kita melaksanakan perintah tadi, kita harus mengetahui nama constraint-nya. Oke. Menghapus constraint. Jadi kalau misalnya constraint-nya sudah kita tidak butuhkan ya, kita bisa memberikan perintah hapus. Kalau sudah hapus berarti tidak bisa dipakai lagi constraint tersebut, atau constraint tersebut tidak aktif lagi sebenarnya. Jadi alter table, table name, drop constraint diikuti dan nama constraint. Ya, ikuti nama constraint. Nama constraint-nya apa? Harus kita cek tadi di sini. Kita harus melakukan di sini. Nama constraint-nya apa? Berarti misalnya ini berarti ini nama constraint-nya ya. Ada yang lain yang lebih familiar misalnya ini ya, nama constraint-nya ini not null ya. Dari tabel fstaff. Ya, ini banyak constraint ya. Kemudian bisa juga dengan oke. Jadi perintahnya adalah alter table, table name, nama tabelnya apa dengan drop, kemudian drop diikuti dengan constraint, diikuti dengan nama constraint-nya cascade. Kalau cascade berarti apa yang terkait itu juga akan ikut terhapus. Nah, daripada menghapus ya, lebih baik mungkin kita nonaktifkan constraint tersebut atau kita membuat jadi menjadi disable. Kalau sekarang posisi ini kan masih enable semua. Supaya tidak aktif, lebih baik kita disable ya. Jadi disable itu hanya menonaktifkan constraint tersebut. Untuk menonaktifkannya ya, ini perintahnya alter table copy employees, disable constraint diikuti dengan nama constraint-nya. Jadi tinggal berikan perintah disable constraint diikuti nama constraint-nya. Itu apabila apa namanya? Apabila istilahnya sudah ada constraint-nya ya. Tetapi kalau misalnya kita ingin dari awal membuat constraint tapi langsung dinonaktifkan, maka perintahnya ada di level kolom. Seperti ini kan perintah untuk membuat tabel nih, tabel copy employees dan seterusnya.
kemudian ditentukan bahwa employee ini adalah primary key, tapi diikuti dengan perintah disable. Artinya untuk sementara primary key ini walaupun dia merupakan constraint, tetapi untuk sementara dia di disable. Artinya kita bisa masukkan data yang sama di kolom tersebut di baris-baris yang lain. Kenapa? Karena dia di disable, ya. Nah, kalau cascade ini tadi, ya, jadi dia berakibat secara beruntun, ya, ke yang terkait. Jadi dia menonaktifkan constraint integritas dependent. Jadi misalnya kalau sebuah kolom menjadi primary key dan di tabel lain sebagai foreign key, ketika primary key ini dinonaktifkan, maka foreign key juga ikut menjadi nonaktif secara otomatis, ya. Kalau kita berikan tambahan perintah cascade ini. Untuk mengaktifkannya kembali, nah untuk mengaktifkannya tinggal ubah perintahnya menjadi enable, ya, ubah perintahnya menjadi enable. Ya, cuma ketika kita mau nonaktifkan berbeda dengan menonaktifkan tadi. Kalau kita nonaktifkan, semua yang terkait itu akan nonaktif secara otomatis. Tetapi kalau kita mau mengaktifkan kembali, yang tadinya nonaktif itu harus dibuat aktif satu-satu. Tidak bisa secara otomatis satu kali menjadi aktif, tidak bisa. Jadi setiap tabel kita harus aktifkan secara satu persatu. Ya. Itu untuk mengaktifkan. Jadi mengaktifkan constraint primary key yang dinonaktifkan tadi dengan operasi opsi cascade tidak mengaktifkan foreign key apapun yang bergantung dengan primary key yang tadi. Ya, kita harus mengaktifkannya atau mengenable-nya satu persatu. Ini alter table name, ya, sama drop column cascade constraint. Ketika cascade tidak diperlukan jika semua kolom direferensikan oleh constraint yang didefinisikan pada kolom yang dihapus juga ikut terhapus, maka cascade constraint tidak diperlukan, kan sama saja, ya. Oke. Untuk melihat constraint, untuk melihat constraint yang sudah dibuat di setiap tabel, satu-satunya perintah yang kita bisa pakai adalah describe. Tadinya saya pikir untuk melihat constraint itu saya bisa menggunakan fasilitas ini, tetapi ternyata tidak bisa. Tidak bisa muncul misalnya di tabel departemen misalnya. Tabel departemen, ya. Tabel departemen. Nah, di sini, ya, di tabel departemen ini tidak muncul yang mana primary key. Hanya tipe data, panjang, presisi, skala. Yang muncul ada satu nih, not bisa nol atau tidak, ya. Jadi constraint not null ada muncul. Tetapi ini kan menjadi primary key. Ini kan di sini menjadi foreign key, di sini tidak muncul. Tempat satu-satunya dia muncul adalah ketika kita menjalankan perintah describe, ya. Ini, ya, tapi kita harus menunggu bersabar. Describe departemen. Departemen. Aduh. Departemen, ya, pakai S. Ini agak lama perintahnya. Baru bisa kita dapatkan hasilnya. Oke, sambil kita tunggu, ya, kita lanjut sedikit. Ya. Jadi untuk melihat constraint itu kita gunakan perintah describe. Satu-satunya constraint yang Anda dapat verifikasi menggunakan describe adalah constraint not null, ya. Kita cek dulu, sudah belum? Belum, ya. Ya, belum ada respon, kita tunggu. Untuk melihat semua constraint pada tabel Anda, maka digunakan tabel user constraint sama seperti yang tadi, ya, yang saya sudah tunjukkan. Untuk melihat nama constraint-nya yang di tabel kita atau di skema kita, di sini ada kolom constraint name, tabel name from user constraint. Yang penting Anda pilih kolomnya dari tabel user constraint. Di situ muncul.
Mungkin yang perlu kita ambil nanti adalah constraint name ini. Yang ini karena ini kita butuhkan ketika kita ingin misalnya menghapus constraint atau mengupdate constraint ya, merubah constraint. Kita harus tahu namanya, menonaktifkan atau mengaktifkan constraint. Kita harus tahu nama constraint-nya beserta tabel di mana constraint tersebut berada. Nah, ini adalah hasil daripada describe departemen. Dari sini hasilnya lebih detail ya. Di sini ada kolom primary key bernilai 1, yang lain 0, artinya yang jadi primary key adalah departemen ID ya. Kemudian not ini bisa 0 ya, bisa 0, ini tidak boleh kosong. Ada nilai defaultnya ya. Ada nilai defaultnya. Nilai default itu kan juga constraint yang ditetapkan ya. Jadi kita bisa mengecek struktur tabel ya lebih lengkap kalau menggunakan perintah describe diikuti dengan nama tabel. Ini adalah tipe constraint yang ada pada kamus data. Kalau kode P berarti dia merupakan primary key, R itu berarti reference yang akan menjadi foreign key. Kemudian ada C berarti constraint-nya adalah check. Kemudian kalau kodenya U berarti unique. Oke, itu untuk section 14.3 ya. Nah, ini tidak bisa diselesaikan 15.1 ini. Tapi sebenarnya 15.1 ini mudah dimengerti sebagian ya. Sebab perintah yang ada ini adalah perintah yang sudah kita sering gunakan. Jadi tampilan itu begini. Konsep tampilan adalah tampilan ini dibuat untuk orang tertentu. Jadi data-data yang ada pada sebuah tabel atau banyak tabel itu tidak semua orang diberikan hak akses ya. Jadi tabel-tabel yang ada itu tidak semua orang diberikan hak akses. Kadang-kadang hanya data-data tertentu saja di dalam sebuah kolom, dalam sebuah tabel. Misalnya tabel employee ya. Di situ ada data yang tidak boleh kita berikan ke sembarang orang. Misalnya masalah gaji karyawan ya, komisinya dan sebagainya. Nah, kalau kita misalnya memberikan hak akses ke dalam satu tabel saja, satu tabel full berarti dia bisa akses data itu. Padahal mungkin orang-orang di bagian front office misalnya, dia hanya butuh nama karyawan, ya, dia butuh data nama karyawan, departemen mana dia, dan seterusnya. Artinya hanya sebagian dari kolom-kolom tersebut yang dia butuhkan. Nah, disinilah pentingnya view atau tampilan. Jadi kita sebagai database administrator bisa membuatkan view untuk bagian front office. Ya, bisa membuatkan view. Dari view itu kita tentukan data apa yang dia bisa akses. Ya, data apa yang dia bisa akses. Walaupun kita berikan hak akses kepada tabel employee, tapi tidak semua kolom di tabel employee itu dia bisa akses, hanya kolom-kolom tertentu saja. Ya. Jadi konsep dari view seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau mengambil data dari banyak, dari 2 tabel misalnya kan, Anda sudah lihat itu bagaimana kompleksnya perintah yang harus diberikan untuk mengambil data dari 2 tabel. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengambil data dari 2 tabel ya dengan hanya satu perintah sederhana. Ya, misalnya select bintang from nama tabelnya, tetapi ternyata yang tampil itu ya dari 2 tabel. Selama ini kan select bintang from diikuti dengan nama tabel kan datanya hanya berasal dari satu tabel kan. Nah, sekarang bagaimana perintah yang sederhana itu ternyata bisa kita siapkan untuk mengambil data dari 2 tabel yang berbeda. Nah, inilah yang terjadi pada view. Ya. Nah, jadi pada bagian ini Anda akan belajar bagaimana cara membuat tampilan yang merupakan representasi virtual. Ya, jadi seakan-akan ada tabel baru yang kita buat. Tabel baru ini merupakan hasil penggabungan dari
dua tabel, yang mana setiap tabelnya hanya kita pilih kolom-kolom tertentu yang kita ambil, kemudian kita jadikan jadi satu tabel baru, dan itu yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya, oke. Nah, yang ini tadi semua disebut view. Ini tadi disebut view atau ini diterjemahkan menjadi tampilan. View itu seperti tabel, ya, karena memang mirip tabel tapi bukan tabel yang sebenarnya. Dan itu merupakan objek daripada database. Namun, view ini bukan tabel yang sebenarnya, hanya merupakan representasi logis dari tabel yang ada atau dari sudut pandang yang lain. Apabila kita membuat tabel, maka view itu tidak mengandung data sendiri. View itu hanya mengambil data dari kolom-kolom yang kita izinkan. Ya, artinya bahwa tampilan itu seperti jendela, di mana data dari tabel itu dapat dilihat atau dapat diubah. Ini misalnya gini ya, ini ada tabel employees ya. Nah, di tabel employees ini kita ingin berikan kepada pimpinan atau kepada orang-orang tertentu, yang kita ingin berikan kepada dia itu hanya kolom employee ID, first name, last name, dan email. Kalau Anda ingat, tabel employee itu kan banyak sekali kolomnya. Maka kita buatkanlah view khusus. Perintahnya adalah create view diikuti dengan nama view as. Ya, nama view, kemudian as alias. Ya, di sini muncul perintah yang sudah kita kenal selama ini. Select employee ID, first name, last name, email from table employee where employee ID berada di antara 100 dan 124. Maka muncullah data ini. Ya. Kemudian setelah kita buatkan view ini nanti yang dipakai. Cara memanggilnya adalah select bintang from view employees, yaitu view yang tadi dibuat di sini. Jadi ini adalah dibuat oleh administrator. Yang ini dipakai oleh orang yang menginginkan data ini. Ya. Jadi hanya dengan perintah sederhana ini, seakan-akan dia sudah membuat perintah yang sepanjang ini nih. Ya, ini kan lebih sederhana bagi dia. Jadi kita buatkan skemanya seperti ini, nanti dia tinggal panggil dengan format seperti ini. Begitu juga nanti kita bisa menggunakan perintah join di sini. Setelah S, ya, kita lakukan perintah join, gabungkan tabel A, tabel B dengan syarat tertentu dan seterusnya. Sampai di pengguna, dia hanya jalankan perintah sesederhana ini. Padahal di belakang layar, ya, perintahnya sangat rumit. Nah, itu adalah konsep daripada view. Mengapa menggunakan view ya? View itu membatasi akses ke tabel dasarnya, ya. Jadi pengguna yang diberikan tadi yang memakai view, tampilan view itu dibatasi hak aksesnya. Tampilan digunakan untuk mengurangi kompleksitas perintah, ya. Ya Anda lihat ya, ini kan sederhana daripada ini, ya ini kan ya kompleks lah ya. Kemudian pembuat tampilan dapat membuat pernyataan gabungan yang mengambil data dari beberapa tabel pakai perintah join tentu saja. Kemudian pengguna tidak perlu melihat kode yang mendasari atau cara membuatnya. Jadi pengguna tidak akan perlu tahu bagaimana ini bekerja. Cukup ini saja. Oke. Pengguna melalui view berinteraksi dengan database menggunakan query yang sederhana. Kita anggap perintah ini ya sederhana. Select bintang from nama tabel. Ya. Siapa yang tidak bisa hafal ini? Kalau ini ya, walaupun ini sederhana juga sebenarnya, tapi tentu hanya bagi orang-orang yang sudah belajar. Tampilan dapat digunakan untuk mengambil data dari beberapa tabel, kemudian pengguna dapat melihat data yang sama dengan cara yang berbeda. Oke, nah ini adalah perintah view. Nah, perintah view formatnya ini. Ya ini saya warna hijaunya ini saya tadi berusaha untuk hapus tapi saya belum menemukan yang mana untuk menghapusnya. Oke, create dalam kurung or replace. Perintah or replace dipakai apabila kita ragu apakah kita sudah pernah membuat view dengan nama yang sama sebelumnya.
Jadi untuk antisipasi misalnya kalau sudah ada dan tidak kita harapkan tidak muncul pesan error, maka sebaiknya ditambahkan create or replace ya. Kemudian force or no force ya. View diikuti dengan view-nya dan seterusnya. Ya, kalau ada check constant ditambahkan check constant dan seterusnya. Or tambahan or replace itu menciptakan kembali tampilan jika misalnya sudah ada. Jadi misalnya saya sudah membuat view dengan nama view employees misalnya. Terus saya bikin lagi create view dengan nama view employees. Maka apabila saya tidak tambahkan perintah or replace, maka perintah tadi akan jadi error. Kenapa? Karena sudah ada sebelumnya. Dengan perintah ini memastikan bahwa perintah yang baru itu akan menimpa data lama. Kemudian force dan no force, membuat tampilan apakah tabel dasarnya ada atau tidak. Jadi kalau kita membuat perintah misalnya get view from tabel apa namanya? Tabel karyawan baru misalnya ya, tabel karyawan baru. Padahal tabel karyawan baru itu belum ada. Maka akan terjadi error, ya. Tetapi kalau kita berikan tambah force, maka walaupun tabel karyawan baru belum ada, tetapi view-nya tercipta. Ya, harus karena di sini ada force. Ya, jadi membuat tampilan apakah tabelnya ada atau tidak. Kemudian no force itu berarti membuat tampilan akan sukses apabila memang tabel dasarnya ada. Kemudian view name, nama tampilannya atau view-nya, aliasnya, dan seterusnya. Kemudian subquery ini adalah perintah select yang kita sudah kenal selama ini. Kemudian contoh membuat tampilan berikutnya. Ya. Ini sudah menggunakan create or replace ya untuk memastikan bahwa perintah ini sukses. Ya, nama view adalah view Euro countries. Kemudian perintah yang akan diperintah subquery-nya adalah select country ID. Berarti kolom country ID, region ID, country name, capital capital from wave countries where location like persen kemudian Eropa. Artinya yang mengandung kata Eropa. Oke. Nah, kemudian kita jalankan ini, berarti akan tercipta sebuah view namanya view underscore euro underscore countries. Oke. Kemudian kita jalankan view-nya select bintang from view euro countries. Kalau saya jalankan ini, sama halnya kalau saya jalankan subquery ini. Ya, jadi sama saja perintahnya, sama saja hasilnya. Perintah ini sudah diwakili oleh yang ini, ya. Kemudian order by country name. Nah, tambahan, apabila Anda ingin melakukan order by, memberikan perintah order by, jangan berikan di dalam perintah pembuatan views, tapi berikanlah di sini ketika views itu digunakan, ya. Makanya di sini select bintang from view euro countries order by country name. Oke, kita tambahkan sebentar ya, saya lihat dulu. Untuk panduan membuat tampilan, jadi yang pertama subquery yang mendefinisikan tampilan dapat berisi sintaks select yang kompleks ya. Misalnya yang termasuk kompleks itu ada definisi yang di sini ya. Kompleks itu misalnya jumlah tabel yang digunakan lebih dari satu ya. Kemudian untuk alasan kinerja, nah order by-nya itu ditempatkan di bagian belakang seperti ini tadi nih. Nanti di sini baru diberikan perintah order by. Kemudian Anda bisa menggunakan opsi or replace seperti ini ya, or replace untuk mengubah definisi tampilan tanpa harus menghapusnya. Kemudian dapat digunakan alias untuk nama kolom. Jadi nama kolom yang berasal daripada kolom asli ini, ya, ini kan belum ada aliasnya nih. Saya bisa membuat alias nanti di sini supaya nama kolomnya di sini berbeda dengan kolom yang ada di dalam database, ya, seperti itu. Jadi kita bisa memberikan alias. Baik, mungkin untuk hari ini kita sampai di
slide nomor 26 ya, masih ada sekitar 13 slide yang belum kita jelaskan atau kita pelajari di section 15.1. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk lanjutkan materi ini di esok hari. Sekira begitu untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, jika nanti ada pertanyaan ketika Anda membuka-buka materi atau mengerjakan soal-soal kuis, silakan menyampaikannya di grup. Kalau misalnya bisa dijawab, nanti saya akan jawab juga di grup. Kenapa saya sarankan di grup bukan di inbox, supaya jawaban atau pertanyaan tersebut bisa dibaca oleh semuanya, dan apabila saya memiliki jawaban, maka jawaban tersebut juga bisa dibaca secara bersama-sama. Saya kira begitu untuk hari ini. Terima kasih semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di esok hari, di hari Kamis ya, tanggal 2. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.